Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Nailul Muna dengan NIM 112100100000158. Yang kedua ada Ilham Pangestu dengan NIM 1121981000025. Yang ketiga ada Nabila Wiradika dengan NIM 112108100000151. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang menakar tradisi keilmuan Islam dan Barat tentang ijtihad dan sekularisasi. Untuk penyampaian materi, yang pertama akan disampaikan oleh Ilham Pangestu, kemudian dilanjut dengan saya, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Nabila Wiradika. Terlepas dari pro dan kontra, ijtihad dan sekularisasi menjadi bagian terpenting dalam wacana pemikiran dan keilmuan. Sebuah kepercayaan akan ditinggalkan oleh para pengikutnya jika tidak mampu menjawab problematikanya atau tidak mampu menjawab permasalahannya. Ijtihad akan melahirkan dinamisasi dalam berhujah. Oleh karena itu, ia mampu menjawab setiap keperluan masyarakat yang selalu berkembang. Institusi agama yang dianggap menjawab keperluan masyarakat adalah institusi fatwa yang diambil dari jalur ijtihad. Konsep ijtihad merupakan buah utama daripada disiplin usul al-fiqih, yaitu suatu ilmu yang mempelajari dasar, metode, pendekatan, dan teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Di sepanjang sejarah Islam, ada dua perkataan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan umat Islam. Kedua perkataan ini adalah ijtihad dan jihad, yang berasal dari kata dasar jahada, membawa arti mencurahkan kemampuan ataupun menanggung kesulitan. Termasuk ijtihad bersasaran untuk mengenali petunjuk dan agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Sedangkan tema jihad pula untuk menjaga agama dan mempertahankannya. Hasil pemikiran dari ijtihad akan hilang apabila tidak ada orang yang mendukungnya. Begitu juga dengan hasil jihad akan musnah apabila tidak ada orang berilmu yang menyokong hasil dari jihad ini. Sedangkan sekularisasi atau sekular, mungkin kata ini amat menakutkan. Namun seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada kata sekular ini, kata ini berasal dari saiculum atau sekular. Sekular adalah pengalaman barat. Saat ranah agama bertarung dengan ranah politik, tentang kata sekular sebetulnya ada tiga imbuhan. Pertama, kata sekularisme atau sekularis. Ada kata sekularisme atau secularization, dan yang terakhir ada secularity atau secularity. Sekularisme itu adalah ideologi, sekularisasi itu adalah proses, sementara secularity itu adalah keadaan pikiran kita. Pada tingkat secularity adalah mereka yang berpandangan bahwa harus ada pemisahan antara ruang agama dan ruang negara. Peran agama dalam ruang publik sudah lama menjadi perdebatan dalam masyarakat kita. Sekularisme, sekularisasi, dan sekular diartikan pemisahan negara dari agama, sedangkan arti sebenarnya lebih luas. Pada dasarnya kata-kata itu mengandung arti melepaskan diri dari ikatan agama. Maka yang menjadi sekular bukan hanya negara, tetapi perantara sosial lainnya seperti ekonomi sekular, kebudayaan sekular, perkawinan sekular, pendidikan sekular, dan masih banyak lainnya. Meroketnya hegemoni Barat atas dunia Islam menegaskan keberadaan umat Islam mulai saat itu telah terpuruk ke dasar degradasi peradaban. Realitas keterpurukan umat Islam dalam kancah politik, ekonomi, dan militer, budaya, dan bayang-bayang kemajuan Barat dalam sains dan teknologi yang menunjukkan umat Islam, serta penjajahan modern yang dilancarkan Barat terhadap dunia Islam disinyalir kuat menjadi faktor terpenting yang membangkit ekskalasi kerinduan umat Islam akan kejayaan yang pernah dimilikinya di masa silam. Kemandegan berjihad tersebut pada akhirnya banyak menimbulkan pengaruh negatif bagi umat Islam itu sendiri. Di antaranya tercabutnya nilai-nilai dakwah dari sistem Islam itu sendiri. Terlihat seakan-akan ada jurang permisah antara syariah dengan fenomena hidup yang terjadi. Pada hakikatnya syariat Islam selamanya akan sesuai dengan dilaktotual hidup. Namun dengan seiring berjalannya waktu akhirnya membawa umat Islam pada sebuah kesadaran bahwa Islam dengan sistem holistiknya tidak akan bisa berkembang
jika pintu ijtihad itu tertutup. Titik kesadaran umat Islam juga mulai sembuh dengan adanya usaha merekonstruksi kembali pemahaman Islam, yang tak lain adalah pembumian konsep ijtihad itu sendiri. Berbeda dengan ijtihad, sekularisme merupakan pemahaman yang tidak hanya menyadarkan pada teks-teks dengan ketentuan normatif agama dan pada bentuk-bentuknya. Formalisme sejarah Islam paling awal jelas sangat kurang memadai, dan di kalangan sebagian besar umat Islam, pola semacam inilah yang berkembang dengan sangat subur. Jika ini terus-menerus dipertahankan, Islam akan membayar dengan harga yang sangat mahal, karena dengan pola pikir seperti inilah Islam akan menjadi agama yang historis dan eksklusif. Inilah yang menjadi keprihatinan penganut sekular. Jadi sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis, tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya diduniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk menguakrawikannya. Dengan demikian, ketersediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral, ataupun historis menjadi sifat kaum muslimin. Sekian dari kelompok kami. Jika ada masalah tolong dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.